tadi kita udah baca doa, udah makan bersama ya. Jadi I will check your attendance, oke? Oke. Kita mulai ya. Aja Nazira. Afdalul Alfi Nuratul Ula. Alifa Izzatunisa. Sylvia Azhara. Syarifah Nadia. Syafiyah Azhara. Ada kalau salah namanya. Derian Sandi. Zakiyatun Nufus. Resca Nabila. Ada. Oke, jadi kan kita udah siap absen ya. Karena ini masih pagi, pasti kalian semangatnya masih banyak ya. Masih penuh ya, betul ya. Tapi masih fokus kan? Insya Allah ya. Coba kita tes nih ya, tes konsentrasi. Apakah masih pagi kita masih fokus atau udah fokus lagi nih? Masih ke bawah ngantuk. Jadi Miss akan buat konsentrasi, namanya cek konsentrasi. Nah, petunjuknya itu kalau Miss bilang kata I say, kalian harus buat, harus action, harus bertindak. Misalnya Miss contohnya, I say stand up. Jadi kalian harus berdiri karena Miss ada bilang kata I say. Kalau misalnya Miss nggak bilang kata I say, stand up, nggak boleh gerakan sama sekali, nggak boleh berdiri. Intinya itu di kata I say. Berarti kita buat kata itu ada I say stand up, I say sit down. Satu lagi I say apa kita mau buat? I say smile, senyum ya, dengan bagi ya. Oke, kita mulai ya. Udah tahu petunjuknya? Kita mulai. I say stand up, I say sit down, I say smile. Pokoknya lagi ini ya. I say smile. Okay. I say stand up, sit down. Nggak ada kata I say, dia kalau ada kata I say baru kita lagi ya. Taruh I say sit down, stand up, I say sit down. Duduk ya. I say smile, stand up. Ada beberapa kapan tidak sekarang. Nggak apa-apa siapa ya. Dari hari ini kita akan belajar mengenai deskriptif teks. Ini lanjutan dari minggu yang lalu. Kita membuat apa tugasnya? Ya, membuat teks deskriptif dari gambar yang Miss berikan. Nah, hari ini kita akan belajar teks deskriptif teks itu secara lebih lanjut dan secara lebih dalam, lebih rinci atau detail ya. Nah, sebelum itu apa namanya, Miss mau tanya sekali lagi, apa ini sebenarnya? Boleh kalian kasih tahu tuh apa definisi dari teks deskriptif? Deskripsi ini Indonesia. Boleh? Ya, coba. Ya. Jadi deskriptif teks ini merupakan suatu teks yang dimana kita mendeskripsikan sesuatu baik itu secara umum, secara terperinci. Oh, oke. Tepuk tangan untuk ya. Deskriptif teks itu menjelaskan suatu teks secara terperinci, secara umum, di mana nanti pendengar itu ketika si pemberitahu nih kan, misalnya dia mendapat suatu objek, maka si pendengar akan tahu oh objeknya seperti ini karena dia sudah mendeskripsikan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik setelah mempelajari materi mengenai deskriptif teks, peserta didik mampu menulis teks deskriptif sesuai dengan struktur dan tata kebahasaan dari deskriptif teks. Nah, untuk penilaian hari ini yaitu Miss akan menilai kalian dari writing kalian. Nanti kalian akan bisa
Definition. Descriptive text is a text that explains and describes a person, place, or thing. It uses adjective and verbs. It aims to describe a person, place, or thing. It consists of the identification of a person, place, or thing, and their description. Oke, berarti teks deskripsi ini dia bukan hanya menjelaskan tentang benda saja, tapi dia juga menjelaskan apa? Dan juga hal-hal yang misalnya hewan itu juga bisa. Berarti teks deskripsi ini dia menjelaskan tentang suatu objek yang mana termasuk objek itu bisa kita deskripsikan. Nah, selanjutnya ini ada struktur dari deskriptif teks. Nah, tadi abang berangkat aku baca, boleh? Lihat nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 aja boleh satu yang lain. Struktur descriptive text. Yes. Identification. The part that contains the introduction of the name of the thing. This a person. This Berarti struktur deskriptif itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu ada identification. Arti identification itu apa? Ya, pengenalan umum. Nah, jadi dia itu di paragraf pertama struktur teks deskripsi ya kalau misalnya ya. Struktur teks deskripsi itu dia menjelaskan secara gambaran umum. Misal contohnya seperti punya handphone kemarin. Misalnya kan ada handphone kemarin itu saya mempunyai handphone. Nah, handphone ini dibeli oleh ayah saya. Saya sangat menyukai handphone ini. Kan itu belum mendeskripsikan gambar kan, belum mendeskripsikan handphonenya kan. Kalau misalnya kita mendeskripsikan handphonenya, berarti kita udah tahu bentuk handphonenya itu kayak mana. Nah, kalau identification ini hanya memberitahu benda yang akan kita deskripsikan. Yang kedua ada description. Siapa mau baca? Boleh. Description, an explanation of the special characteristics of an object, person, animal, or place being described. In this section, the object must be described in as much detail as possible so that the characteristic of the object can be clearly depicted in the reader's mind. Siapa yang tahu paham maksud dari teksnya apa ya? Maksud darinya apa? Siapa yang paham? Menjelaskan karakteristik sebuah objek itu. Ya, menjelaskan karakteristik sebuah objek. Berarti description ini dia berarti bentuk paragraf yang memang sudah mendeskripsikan benda itu. Nah, seperti yang kalian buat kemarin. Kalian buat kemarin itu dia belum termasuk identification karena tadi kalian langsung buat misal contohnya televisi kemarin ya. Televisi ini dinonton oleh keluarga saya. Televisi bisa ini kalian buatkan. Jadi kalian langsung mendeskripsikan. Nah, hari ini kalian akan membuat teks harus sesuai dengan struktur deskriptif teks. Selanjutnya ada language feature. Ya, artinya apa? Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan itu adalah dalam descriptive text dia sering menggunakan kata simple present tense, yaitu ditandai dengan menggunakan to be, is, are, dan penggunaan kata kerja verb satu. Misalnya, apa contohnya misal? She is have a handphone. Kan dia ada menggunakan kata verbnya itu is atau are. Itu namanya simple present tense. Kalau simple present tense dia kan menggunakan to be kan. Yang kedua itu ada menggunakan action atau kata kerja yang menunjukkan kegiatan seperti eat. Kalau misalnya di handphone kemarin kita apa? Playing. Nah, itu kan ada kan dia di handphone itu kan kita bisa main playing game atau nonton, watch gitu kan. Nah, itu menunjukkan kata action. Yang ketiga itu menggunakan adjective. Nah, kata sifat. Misal nih, laptop is also clean. Berarti laptop ini juga sangat bagus. Nah, kata adjective-nya itu di mana? Ya, di grade-nya di bagus. Nah, ya, seperti big building, sharp, bright, and cute. Nah, ini juga termasuk adjective. Adjective itu artinya kata sifat.
Maksudnya kan pertama di kalimat pertama kita sudah menjelaskan bahwa dia akan menjelaskan suatu benda, jadi dia langsung sebutkan benda apa. Nah itu yang maksud namanya spesifik objek, karena sudah memberitahu di paragraf pertama. Nah ini contohnya ya, contoh teksnya yang memiliki identification sama description. Nah identification itu yang ada tanda merahnya. Coba baca teks ini. I have a laptop, but water bought it for me last month. It is a nice laptop with black color. It has a 14-inch screen. It is the latest product from Asus. The performance of this laptop is also great. I can play games that require high specification using it. I can also play music, watch movies, and draw music. And the most important thing is that I can type anything in. So, if I have the assignment for my guitar, it will help me. I also can find many references from internet using my laptop. I really like this new laptop because it always be helpful to me in various situations. Oke, ini dulu ya. Nah, ini kan ada yang tanda merah tuh. I have a laptop. Aduh, good for me last month. Itu artinya apa tuh? Saya punya laptop. Berarti yang membelinya di bulan lalu untuk si dia kan. Nah ini masih termasuk apa? Ya, identification, karena dia belum mendeskripsikan kayak mana sih bentuk laptop ini. Nah itu masih identification, berarti dia masih memberitahukan nih secara umum tentang laptop itu. Untuk yang paragraf kedua, dia sudah apa nih? Description. Kayak mana laptop itu, warna apa laptopnya? Berarti itu ukurannya ada berapa? Ya, habis itu dia dari produk apa? Habis itu laptop itu dia gunakan untuk apa gitu? Masuk lagi. Ya, berarti ini sudah mendeskripsikan tentang si laptop. Nah, ada nggak di sini yang menggunakan kata action verb? Ada. Apa? Ada di play games. Apa lagi? Watch. Apa lagi? Draw. Nah, berarti ini sudah termasuk apa? Teks. Karena unsur bahasanya itu ada menggunakan kata action verb. Nah, habis itu dia ada menggunakan simple present tense nggak? Ada to-be-nya nggak? Ada kan? Di mana aja? Is. Itu kan termasuk itu kan? Iya. Nah, berarti ini juga termasuk salah satu contoh description. Nah, gimana, ada yang paham? Kalau yang paham, do you understand? Yes. Understand? Mission and location ya? Nah, untuk itu sekarang boleh. Ini kan description teks ini berarti harus ada objek ya. Kalau misalnya kita mendeskripsikan pengalaman kita, bisa dari kampung gitu, itu kan description teks berarti. Itu termasuk, karena kan kalian berarti mendeskripsikan tentang kampusnya, kan? Nah, kalau misalnya kalian menceritakan pengalaman, itu termasuk sebagai kayak naratif teks, tapi itu juga termasuk description teks, karena kan kalau misalnya kalian menjelaskan pengalaman, ketika saya pergi ke kampung saya itu sangat indah, mungkin ini kan kayak gitu kan, jadi saya sangat senang, itu juga termasuk dari description teks. Ada lagi yang bertanya? Mengenai? Nanti. Nah, sekarang kita akan buat kelompok. Ya, kelompoknya itu sama seperti kemarin. Silakan.
Sesuai dengan struktur deskriptif teks. Bagi kalian pertama kok ada identification-nya, gambar tentang gambar itu. Yang kedua baru kalian buat deskripsinya. Bisa tambahkan kalimat itu, ya? Ditambahkan sedikit. Paham? Ya. Oke, waktu pengerjaannya mau berapa menit? 20. 20. Ya, 20. 20 boleh. 25. Berarti kita negosiasi ya. Berarti untuk waktu pengerjaannya 20 menit ya. Dimulai dari sekarang. 20 menit. Satu, dua, tiga. Okay, everyone. So in this opportunity, let us do a presentation about our job today is to describe camera, and we make descriptive text. Camera people in this world use camera to take video and photo. Camera have much type like Polaroid, smartphone, and analog. Camera has big size and small size. Basically, we use small size to take photo with my friend, and big size normally used to shoot film. And Canon camera has a cheap and expensive price, but I have one expensive camera. Any brother broke to do when he transit in Paris. It feels so fun. Can take photo everything I easily. Like I can take photo of the sky and more. Okay. So pada teks ini kami telah membuat dan mendeskripsikan kamera gitu. Jadi pada paragraf pertama yang sambil warna kuning ini merupakan bagian dari identification. Nah, identification itu apa? Identification adalah mendeskripsikan sesuatu itu secara umum, belum terperinci. Nah, kemudian di paragraf kedua ini kami membahas lebih dalam dan lebih terperinci tentang camera, atau kita sebut dengan paragraf deskripsi. Deskriptif. Nah, untuk unsur kebahasaannya kami menggunakan 3 unsur kebahasaan, yaitu adjective, simple present tense, dan action verb. Nah, adjective itu merupakan kata sifat. Seperti pada teks kami itu terdapat camera have achieved an expensive price gitu. Kemudian juga ada I have one expensive camera, itu merupakan bagian dari adjective. Nah, kemudian kami menggunakan simple present tense, yaitu I can take photo. Nah, kemudian terakhir kami menggunakan action verb atau kata kerja, yaitu ada to take photo with my family. To take merupakan salah satu dari kata kerja. Oke, sejauh ini ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang teks deskripsi? Ada? Oke, baik. Jadi jika tidak ada, terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, coba tolong tekan satu kelompok satu. Ya, aja. Kapan? Nanti Padahal kau bilang tadi ya. Iya, aku bawa balik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, wonderful audience. It's a pleasure be with you guys. Today we embark on a respectful question about descriptive text. Before we start, I want to introduce myself. My name is Zakia Tunubus. My name is Dilan Reni. My name is Alvin Ratri. My name is Tunisa. Okay, the first we can start. I have a name tag. Tag was bought by my mother because I always was the name. I really like this backpack. The reason is that this bag is not only easy to pack on the back, but also because the bag has less space to start the bag in it, so I can carry whatever item I went in this bag. Okay. The color of my favorite bag is yellow. This bag is made of thick cotton. This backpack is divided into three parts, namely a large bag and also small bags. The small bag of material is coated with rubber. Usually, I keep a flash disk, a carrot cake, and also I can in this little bag. I decorate my bag with a bag hanger in the form of a toy flower and also a small dog toy in the zipper section. So, then when I move, the hand grip also moves automatically. Okay. I want to tell you about the structure of this bag. We have three paragraphs. 1, 2, 3. So, in paragraph 1 and paragraph 2 is a identification of myself. And to paragraph 3. Di paragraf 3 ini adalah deskriptif karena di sini menjelaskan tentang warna dan penggunaan setiap kantung di bagian tas tersebut. Dan di sini dia juga menghias tas tersebut dengan mainan bunga dan mainan Nah, untuk teks bahasa untuk unsur pembahasannya itu kami ambilnya 3, yaitu action verb, adjective, dan simple present tense. Nah, untuk warna biru itu merupakan action verb yang dimana contohnya seperti grow, carry, make, eat. Dan untuk adjective itu kami gunakan untuk warna hijau yang dimana contohnya seperti like, languor, large, and small. Nah, untuk simple present tense kami menggunakan warna pink yang contohnya dimana kayak this bag is made of cotton. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya ya atau ingin berdiskusi, silakan. Ada? Ya, nothing. Nggak ada.
Oke, sekian penjelasan kami mengenai teks deskriptif teks. Bila ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tetap lagi siapa nih kami? Udah itu malu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So guys, today we want to describe the descriptive text of television. I have a television. I number that television is estimated that the television is capable from our letter of information. Television is for watching. Television is for watching in family, friends, and someone of people. And in television, we can to know information of social media. And in television, we can for watching cartoon, film, and drama. The culture of television is one is love and color display and house and and the television only can accept and run. So I like it about the television and I Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur dari teks deskripsi. Yang pertama itu ialah identification, yang dimana menjelaskan tentang gambaran dan suatu objek semua. Yang pertama dari I have sampai di sini menjelaskan tentang gambaran dari televisi tersebut. Nah, yang kedua ada deskriptif, yaitu di sini menjelaskan tentang karakter dari televisi, yang menjelaskan bentuk televisi, warna televisi, dan bentuknya. Yang ketiga ialah kesimpulan atau pesan. Di sini dia menjelaskan televisi ini dapat mengubah atau membuat menjadi bahasa dari teks deskripsi ini makanya beda. Pertama, simple present tense yang terdapat pada kata. Yang kedua adalah action verb terdapat pada kata go, watching, and music. Nah, for today, okay guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk presentasinya. Tadi kalian presentasinya sangat percaya diri, luar biasa. Itu semua berarti sudah paham ya apa itu descriptive text, apa strukturnya dan apa unsur bahasanya. Nah, ini bukan sekali lagi. Tadi struktur descriptive text itu terdiri ada berapa? Ada identification dan description. Oke, identification itu maksudnya apa? Bagaimana tentang objek? Oke, kenal tentang objek. Kalau description itu berarti mendeskripsikannya secara deskripsi. Nah, untuk unsur kebahasaannya apa aja tadi? Simple present tense, to be. Itu dan Spesifik objek. Ya, spesifik objek. Oke. Terima kasih. Thank you for today. And kalian sangat luar biasa. Terima kasih untuk partisipannya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.